Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mata Dewa Iblis kutukan Stolas penuh dengan warna ganas. Pergilah ke neraka, manusia terkutuk. Anda membunuh Garbo. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menahan serangan korosif saya. Nama itu terdengar sederhana, tetapi itu adalah mantra terlarang yang nyata, penuh dengan kekuatan kutukan, yang ditujukan tidak hanya pada orang-orang, tetapi juga ke tembok kota. Tetapi tepat pada saat ini, sosok merah menyala tiba-tiba muncul dari menara kota, dan sepasang sayap api besar menyebar, mendorong tubuhnya seperti kilat ke cahaya hijau tua. Senjata di tangannya adalah tombak, dan di bagian depan tombak, kristal merah menyala yang berkilauan tiba-tiba muncul di ujung tombak. Kristal merah menyala baru saja menembus bola cahaya hijau tua. Bola lampu hijau tua itu sepertinya meledak begitu berhenti di udara. Tapi kristal merah menyala yang menembusnya meledak lebih dulu. Itu adalah campuran api merah dan hijau, langsung naik di udara menjadi api besar, dan kemudian, sosok merah menyala yang terbang mengarahkan tombak ke langit yang jauh. Dengan tombak menunjuk ke langit di tangan sosok merah, api merah dan hijau tiba-tiba berubah menjadi pilar api besar dan bergegas langsung ke kam iblis berkepala dua di dekatnya. Ratusan iblis berkepala dua berteriak sedih di bawah nyala api yang menakutkan. Bahkan jika beberapa iblis ingin menyelamatkan mereka, sudah terlambat. Itu adalah seorang pejuang yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah menyala. Tombaknya juga berwarna merah menyala. Sementara nyala api naik, tubuhnya tampak ilusi karena panas di sekitar tubuhnya, dan tidak ada yang bisa melihat seperti apa dia sama sekali. Prajurit yang sangat kuat. Keempat dewa iblis di udara terkejut, meskipun mereka tidak takut pada lawan seperti itu, tetapi tingkat kultivasi prajurit itu masih mengejutkan mereka. Tampaknya itu hanya kristal, tetapi itu jelas adalah penggunaan keterampilan domain. Jika tidak akan mudah untuk melarutkan mantra terlarang yang telah berkuasa untuk waktu yang lama. Hagati, dewa iblis yang menakutkan, meraung, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba melonjak 100 meter. Senjatanya, yang merupakan tongkat panjang yang sangat besar, tumbuh lebih besar dengan gelombang tubuhnya dan sepenuhnya melindungi dewa iblis kutukan Stolas di belakangnya. Tongkat raksasa itu menyapu dan langsung pergi dan membombardir prajurit merah itu. Prajurit itu bersenandung dingin, telunjuk tombak di tangannya bersama dengan tubuhnya tiba-tiba meledak. Pada saat yang sama, tombak itu naik langsung ke udara dengan lingkaran roda api, dan seekor naga api terbang tinggi ke udara dalam pusaran yang cepat. Begitu tubuhnya melintas, dia jatuh kembali ke kepala kota dan menghindari tongkat Hagati, dewa iblis Hagati yang menakutkan. Roda api meledak tinggi di udara dan berubah menjadi bila api yang tersebar satu demi satu. Itu segera meluncurkan pukulan berat ke iblis berkepala dua, dan ratusan iblis berkepala dua binasa di bawah pukulan ini. Dewa iblis Hagati yang menakutkan sangat marah, dan dengan pertahanannya yang kuat, dia tidak peduli dengan tembakan ajaib dari menara kota. Di belakangnya, bayangan virtual Hagati raksasa muncul perlahan. Hagati raksasa itu semuanya coklat dan kuning, dan hanya matanya yang putih. Bau teror naik dalam sekejap, dan otot-otot tebal Hagati mulai pecah, bercampur dengan pembuluh darah yang kuat untuk membuat tubuhnya yang sudah besar semakin menakutkan. Tongkat di tangannya juga berubah menjadi pilar cahaya, dengan cahaya coklat terang. Transformasi Dewa Iblis. Sebagai salah satu dewa iblis terkuat di klan iblis, dia menunjukkan kekuatan terkuatnya dan tiba-tiba jatuh ke arah benteng tenggara. Dan tongkat raksasa, dia langsung menuju tembok kota. Dengan serangan tongkat raksasa ini,
Belum lagi berapa banyak orang yang akan mati, seluruh tembok benteng Tenggara mungkin akan diledakkan olehnya dan celah besar pada benteng akan muncul. Saat itu, sosok kuning tiba-tiba muncul di udara. Sosok kuning itu tampak aneh. Dia toples, kulitnya abu-abu besi, tetapi seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning yang kuat. Otot-otot yang agung menunjukkan kekuatan dan keindahan, dan senjata di tangan juga merupakan tongkat panjang. Bagian atas kepala botak memantulkan cahaya kuning tubuh, dan sepasang mata bersinar dengan api kuning. Di hadapan tongkat Hagati yang menakutkan, Dewa Iblis Hagati yang menakutkan, dia tiba-tiba menyambutnya dengan tongkat panjang di tangannya. Ukuran dan momentum kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Ada tepukan guntur di atas benteng Tenggara, dan suara memekakkan telinga membuat semua perwira dan prajurit dalam pertempuran bergetar, dan medan perang bahkan terhenti sesaat. Dalam pemandangan yang mengejutkan, tubuh Hagati, Dewa Iblis Hagati yang menakutkan, terkejut saat dia terbang mundur ribuan meter jauhnya, dan meskipun prajurit botak itu juga didorong menjauh, dia dengan cepat menstabilkan dirinya di udara. Apakah itu sama? Seorang pejuang manusia setara dengan Hagati, Dewa Iblis Hagati yang menakutkan, dalam hal kekuatan. Ini luar biasa. Hagati telah mengerahkan transformasi Dewa Iblisnya dan mencapai kondisi terkuatnya. Bahkan jika dia tidak terlalu pandai bertarung, kekuatan fisiknya bisa menempati peringkat 10 besar dari semua Dewa Iblis. Dia menarik. Prajurit botak itu tertawa sebelum dia melintas, mengambil inisiatif untuk bertarung, dan langsung pergi Dewa Iblis Hagati yang menakutkan. Sosok merah menyala sebelumnya juga muncul kembali di medan perang dan langsung pergi ke Dewa Iblis Stolas. Tidak ada keraguan bahwa kedua prajurit ini sekuat tingkat Dewa Iblis dalam perang ini, dan mereka tidak kalah dengan Dewa Iblis Kutukan dan Dewa Iblis Hagati yang menakutkan secara 1 lawan 1, dan mereka bahkan sedikit menahan satu sama lain dalam atribut. Ini harus ditanggapi dengan serius oleh Samigina, Dewa Iblis Mayat Hidup yang memimpin pertempuran dari kejauhan. Bagaimana bisa ada orang sekuat itu di benteng Tenggara? Samigina sedikit terkejut, sama seperti aliansi tahu tentang iblis, dan iblis juga memiliki studi mendalam tentang orang-orang kuat dari aliansi kuil. Samigina tahu tentang orang-orang kuat tingkat 9 di kuil prajurit dengan sangat jelas, secara alami, dengan tingkat kultivasinya. Samigina tahu prajurit botak itu bisa bersaing dengan Dewa Iblis Hagati, karena dia adalah pengguna domain yang kuat. Peningkatan domain menjadi kekuatannya, sehingga dia bisa setara dengan Hagati yang berubah mode transformasi Dewa Iblis. Sementara Hagati berada di peringkat ke-48 dan tidak memiliki domain sendiri, langkah 9 dari peringkat 2 ditambah mode transformasi Dewa Iblis tidak bisa menekan lawan. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawan dalam keadaan transformasi Dewa Iblis, maka begitu transformasi Dewa Iblis menghilang, dia akan dirugikan. Efektivitas tempur para pejuang api terkenal bahkan lebih kuat, tidak hanya dalam domain, tetapi juga dalam keterampilan domain. Api tidak dapat menahan kutukan serta cahaya, tetapi api tingkat domain berbeda. Tidak mudah untuk mengalahkan lawannya untuk Dewa Iblis Kutukan Stolas sementara dia takut akan kedekatan lawannya. Untungnya, tidak ada masalah dengan Dewa Iblis Bifrost dan Phoenix. Dan kemudian area besar api gelap telah jatuh di atas benteng. Fungsi seorang penyembuh muncul pada saat ini, dan cahaya keemasan disangga di atas benteng untuk menahan erosi api gelap. Di sisi lain, Ye Sanmi dengan kekuatan mengambil busurnya lagi dan menatap Phoenix yang terpesona. Adegan sebelumnya membunuh Garbo membawa begitu banyak tekanan psikologis ke Phoenix sehingga sihirnya terputus sekali saat dia dengan cepat menghindar di belakang Dewa Iblis Monster Bifrost.
Sekarang keadaan pikirannya telah tenang. Bifrost tidak berani menyerang benteng seperti ini, dan tugas pertamanya adalah melindungi Phoenix. Di antara Dewa Iblis, peringkat menentukan status. Phoenix, yang berada di peringkat ke-37, tidak memiliki domainnya sendiri, tetapi ia masih berada di peringkat yang jauh lebih tinggi daripada Bifrost, yang berada di peringkat ke-46. Dapat dikatakan bahwa Ye Sanmi, berdasarkan kekuatannya sendiri, membunuh Dewa Iblis dan secara efektif mengandung dua Dewa Iblis. Ini sangat mengurangi efektivitas tempur Phoenix, dan juga membuat Dewa Iblis monster Bifrost tidak berani menyerang benteng dengan mudah. Sampai sekarang, sebagian besar pahlawan abadi di benteng Tenggara belum turun tangan, karena mereka berusaha menyembunyikan kekuatan mereka. Tuan Qiyu, apakah Anda ingin menggunakan pengaturan kami? Seorang lelaki tua bertanya dengan suara rendah di sebelah Qiyu Yonghao, dan dia baru saja membunuh sebagian besar musuh dengan domain pedang. Orang tua ini juga seorang pahlawan abadi, dan ada dua orang di sekitarnya. Meskipun tubuh mereka ditutupi jubah besar, fluktuasi elemen di sekitar tubuh mereka sangat lengket. Tidak sekarang. Iblis masih belum keluar, kata Qiyu Yonghao pelan. Pada saat ini, keadaan pikirannya telah benar-benar tenang, dan setelah melihat kekuatan yang kuat dari para pahlawan abadi, kepercayaan diri Qiyu Yonghao telah sangat meningkat. Dengan adanya pahlawan abadi ini, berapa banyak peluang yang akan dimiliki Samigina? Saat dia berbicara, Qiyu Yonghao bangkit dan mengabdikan dirinya untuk pertempuran. Sebagai mantan penguasa kuil prajurit, dia memahami misteri pedang dan domain pedang, dan dia sangat mematikan di medan perang. Untuk menghindari lebih banyak korban, Qiyu Yonghao memimpin seorang prajurit di atas langkah 6 untuk bangkit melawan iblis burung dan iblis berkepala dua. Medan perang terjebak dalam jalan buntu. Samigina memandang dingin situasi di medan perang, dan untuk beberapa alasan, dia selalu merasa seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu. Sejak awal perang, dia telah menginvestasikan pasukan 150.000 pasukan iblis. Meskipun itu bukan ras terkuat yang dia kendalikan, itu masih mendekati sepertiga dari total 500.000. Dilihat dari situasi saat ini, itu cukup bermanfaat bagi mereka, dan benteng Tenggara terjebak di medan perang, dan dia percaya bahwa selama ada lebih banyak serangan, situasi perang pasti akan berkembang sepihak. Namun, dia tidak terburu-buru sekarang, dan dia tidak terlalu kasihan pada pasukan elitnya. Dia hanya peduli dengan bangsanya sendiri. Dia merasa bahwa hidup dan mati ras lain tidak ada hubungannya dengan dia. Jika lebih banyak dari mereka mati, dan ketika mereka berhasil menjarah sumber daya manusia, rakyat mereka sendiri bisa mendapatkan sedikit lebih banyak. Sebagian besar orang yang belum dikirim ke pertempuran, kecuali pasukan 100.000 iblis, adalah ras yang sama dengan Dewa Iblis. Meskipun Samigina berada di posisi tinggi, dia harus selalu memberikan wajah kepada iblis lain, jika tidak mereka mungkin bertengkar di depan Kaisar Dewa Iblis dan itu akan terlihat jelek. Pertempuran di benteng Tenggara telah dimulai, kata Long Tianyin kepada Long Haoshen. Mereka berdua dari kakek dan cucu berada di ruang konferensi kecil, dan selain mereka, begitu juga semua anggota pasukan cahaya Sang Fajar. Long Haoshen mengangguk dan berkata, informasi yang dikirim oleh Yue sangat akurat. Bagi kami, ini adalah pertempuran yang pasti. Samigina ada dalam perangkap. Bagaimana dengan sisi lain? Long Tianyin berkata, musuh juga telah ditemukan di sisi lain. Diperkirakan dalam 1 atau 2 hari, pasukan yang dipimpin oleh Marbas, Dewa Iblis Neraka, dan Valefor, Dewa Iblis Beruang, akan mencapai benteng 1000 monster. Kerja sama antara klan Iblis Neraka dan klan Iblis Beruang bahkan lebih merepotkan.
Namun, meskipun lelaki tua Chen Hongyu biasanya sangat pelit, dia menyembunyikan banyak hal baik. Saya khawatir tidak mudah bagi Marbas dan Valefor untuk memanfaatkannya. Long Haoshen berkata, kami memiliki kurang dari 2 hari dari 3 hari yang disebutkan Kaisar Dewa Iblis. Saya yakin dia juga mengawasi medan perang dari sana. Bahkan jika beritanya tidak secepat kita, dia pada akhirnya akan tahu. Biarkan saja dia bahagia untuk sementara waktu. Saya khawatir dia mengira kami tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana, dan bahwa kami tidak siap untuk Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster. Long Tianyin menghela nafas dan berkata, sayang sekali terlalu banyak sumber daya yang akan dikonsumsi kali ini. Namun, selama kita dapat menentukan situasi dalam perang pertama dan mengalahkan iblis, itu sepadan. Saya tidak khawatir tentang Benteng Tenggara dan Benteng Seribu Monster, yang paling penting adalah Kaisar Dewa Iblis. Hao Shen, apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat menahan serangan Kaisar Dewa Iblis? Long Hao Shen tersenyum tetapi dia tidak memberikan jawaban kepada kakeknya. Apakah dia benar-benar percaya diri? Tentu saja, ada kepercayaan diri. Tapi bisakah dia menahan serangan Kaisar Dewa Iblis? Bagaimana dia bisa tahu sebelum dia bertarung? Dan menurut analisis Kaisar Dewa Iblis dari Ye Xiaolei, dia hampir tidak punya kesempatan. Tentu saja, ini adalah kasusnya tanpa menghitung keberadaan Hao Yue. Dan Hao Yue adalah kartu terakhirnya, tetapi hanya sebagai upaya terakhir dia akan menggunakan kartu ini karena kemunculan Hao Yue pasti akan membuat Kaisar Dewa Iblis gila. Chai pastikan untuk tetap aman. Long Hao Shen menepuk tangan Chai di sampingnya. Chai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dengan tenang. Wang Yuan berkata dengan senyum masam, jika kuota tidak terlalu terbatas, saya akan pergi. Saya tidak memenuhi syarat untuk gelar penguasa kuil prajurit. Long Hao Shen tersenyum dan berkata, jangan katakan itu. Pertempuran terakhir hanya akan ada di sini. Yang harus kita hadapi adalah kekuatan paling menakutkan dari klan iblis, dan ada banyak kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan. Di luar benteng pengusir naga, Kam Iblis. Yang mulia, tentara yang dipimpin oleh Samigina telah tiba di benteng Tenggara. Dia segera menyerang benteng Tenggara. Dewa Bulan Agares melaporkan berita terbaru kepada Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis berbaring miring di ranjang naganya dan tersenyum dengan tenang. Dia sedang terburu-buru, katanya. Tapi tidak ada salahnya kehilangan sedikit. Agares secara alami dapat memahami arti dari Kaisar Dewa Iblis. Yang mulia, haruskah kita juga memberikan tekanan pada benteng pengusir naga? Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis di wajahnya. Tidak perlu terburu-buru. Seharusnya manusia yang sedang terburu-buru sekarang. Saya ingin bermain game dengan Long Hao Shen. Menaklukkan perlahan lebih menyenangkan. Dia tidak akan menyerah kepada saya sampai imannya benar-benar hancur. Umat manusia telah mengumpulkan kekayaan selama 6.000 tahun, dan inilah saatnya bagi mereka untuk menyerahkan sesuatu. Kamu mengirim perintah saya ke Samigina dan Marbas. Saya tidak peduli apa yang mereka lakukan, tetapi mereka harus menyerang di dalam kuil dalam waktu sesingkat mungkin dan melancarkan serangan terhadap kota suci. Diterima. Agares dengan hormat menjawab dan dengan cepat meninggalkan tenda, pergi keluar tenda. Agares berpikir dalam hati, kali ini, dia takut umat manusia benar-benar tidak memiliki kesempatan, karena Yang Mulia hanya menggunakan skema terbuka kali ini. Sehari kemudian di Benteng Tenggara. Dinding seluruh Benteng Tenggara hampir berlumuran darah dengan berbagai warna, dan ada sejumlah besar tanda-tanda kehancuran di dinding.
Untungnya, dinding benteng cukup kokoh dan dijaga oleh perlindungan ilahi. Permukaannya penuh lubang, tetapi bagian dalamnya masih padat. Pertempuran telah berlangsung sepanjang hari dan malam. Samigina, seperti orang gila, memobilisasi pasukan iblis untuk meluncurkan gelombang demi gelombang serangan, tanpa memberi benteng Tenggara kesempatan untuk mengatur napas. 500.000 pasukan bertempur secara bergantian, dan ketika gelombang serangan pertama berakhir, gelombang kedua segera masuk. Dalam satu hari satu malam, selain terkejut di awal, yang menyebabkan kerugian besar bagi mata iblis dan iblis liar, secara umum, mereka masih menempati keuntungan yang luar biasa. Meskipun mereka terus-menerus dipukul mundur oleh benteng Tenggara, kerugian di benteng Tenggara tidak sedikit, dan perlawanan tampaknya semakin lemah. Jika para ksatria di kota tidak keluar untuk menyerang beberapa kali, kerugiannya akan lebih besar. Namun, kerugian klan iblis bahkan lebih besar. Pengepungan ini tidak memiliki umpan meriam, semua elit, menurut statistik, 60.000 tentara dari 500.000 tentara iblis, telah dihancurkan dalam pertempuran. Orang bisa melihat betapa sengitnya serangan itu. Kehilangan manusia tidak sebesar iblis karena masih ada setengah dari manusia yang tersisa. Di antara mereka, di benteng Tenggara, yang paling terbunuh dan terluka adalah tentara perisai dengan pertahanan terkuat. Dalam kebanyakan kasus, mereka mati untuk melindungi penyihir, pemanggil, dan penyembuh. Penyihir, pemanggil, dan penyembuh sekarang bermata merah dan putus asa untuk bertarung. Siang dan malam, mereka tidak pernah pergi ke kota untuk beristirahat. Bukan Qiyu Yonghao yang menolak untuk membiarkan mereka pergi, tetapi mereka menolak untuk pergi. Menyaksikan teman-teman mereka mati dalam pertempuran untuk melindungi diri mereka sendiri, semua penyihir memerah. Setidaknya setengah dari lebih dari 300 orang untuk membakar hidup mereka untuk melemparkan sihir. Orang-orang kuat dari 6 kuil benteng Tenggara semuanya telah membunuh dengan ganas dan mendorong kembali serangan agresif iblis, dan mereka sekarang bahkan lebih gila daripada iblis. Pada titik ini dalam pertempuran, kemauan dan semangat juang seringkali lebih penting daripada kekuatan. Di bawah kota benteng Tenggara, mayat itu telah lama ditumpuk seperti gunung. Sialan, Samigina gila. Qiyu Yonghao berdiri dengan lelah di menara kota dan memarahi dengan marah. Sehari semalam telah berlalu, dan itu segera keesokan harinya, tetapi serangan iblis tidak mereda sama sekali. Selain itu, Qiyu Yonghao dapat dengan jelas melihat bahwa pasukan iblis telah lama sangat lelah, dan mereka yang kuat bahkan tidak dapat bertarung dengan 80% dari kekuatan mereka. Namun meski begitu, Samigina menolak untuk memberikan jeda dan terus mengarahkan mereka untuk menyerang kota. Pasukan 500.000 iblis ini tidak beristirahat sejak awal, ketika mereka berbaris di sini. Terus-menerus bertempur di medan perang, tidak ada komandan manusia yang akan memerintahkan pasukannya seperti ini, tetapi Samigina melakukannya. Dan dia telah membunuh 4 komandan suku dengan perbedaan pendapat. Lebih dari selusin dewa iblis, selain Garbo, yang pertama jatuh, dan dewa iblis lainnya juga pergi berperang secara bergantian. Meskipun mereka tidak berhasil melewati pertahanan, mereka sangat menahan kekuatan benteng Tenggara. Menahan kekuatan benteng Tenggara.